Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaksi soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Tampil impresif bersama timnas Indonesia, market value JICS meroket. Penampilan garang JICS sarang timnas Indonesia dan Venezia FC bikin harga pasarnya melejit tajam. Dari yang awalnya cuma 3 juta euro atau 53 miliar, sekarang naik drastis jadi 5 juta euro atau 86,91 miliar. Nonton pertandingan timnas di lini bio, JICS gak tergantikan di lini belakang Garuda. Bahkan ia masih dipercaya jadi kapten timnas Indonesia. Sementara di Serie A, meski Venezia masih berjuang di papan bawah, performa JICS tetap jadi sorotan. Gak heran kalau klub besar kayak Juventus dan Inter Milan mulai ngelirik dan siap gerak di bursa transfer musim depan. Kalau Venezia terdegradasi, peluang JICS buat naik level ke klub yang lebih elit makin gede. Main di tim top Eropa jelas jadi keuntungan buat karirnya dan juga buat timnas Indonesia. Yes, betul. Sekarang tinggal tunggu apakah JICS bakal terbang ke klub besar atau tetap bertahan. Yang pasti masa depannya makin cerah dan market value-nya bisa terus naik tajam. Back kayak begini disuruh main di Piala AFF. Kocak. Mengejutkan, media Malaysia soroti perbedaan supporter Indonesia dan supporter Malaysia. Jangan dibanding-bandingkan, jelas berbeda. Beda bos, jauh sekali bos. Supporter Indonesia yang memenuhi pertandingan Indonesia melawan Bahrain menjadi sorotan media Malaysia dibandingkan dengan supporter Malaysia saat menonton pertandingan Malaysia menghadapi Nepal di kualifikasi Piala Asia. Perbedaan ini sangat jomplang ya. Di Stadion Malaysia, pertandingan Malaysia terdapat 5.000 penonton pendukung Malaysia, berbeda dengan pendukung timnas Indonesia yang memenuhi Stadion Gelora Bung Karno sebanyak 87.000 penonton. 87.000? Ini tentunya perbedaan yang sangat jomplang. Antusiasme penonton Indonesia lebih besar dibandingkan antusiasme penonton Malaysia. Padahal ekonomi Malaysia secara keseluruhan lebih baik dari Indonesia. Iya sih, ekonomi, cuma kalau soal bola kita ini ya maniak semua. Pengen kayak Indonesia, tapi CEO timnas Malaysia nyerah nyari pemain keturunan. Aduh, Jadi kasihan. CEO timnas Malaysia, Rob Friend, kayaknya mulai mengibarkan bendera putih nih dalam urusan pencarian pemain keturunan. Dia bilang harus realistis karena Malaysia nggak seperti Indonesia yang punya populasi besar. Ucapan ini menandakan bahwa strategi naturalisasi ala PSSI mungkin sulit diterapkan di Malaysia. Selain karena populasi yang besar, Indonesia juga dinilai punya banyak diaspora yang tersebar di berbagai negara. Yes, Di betul sisi sekali. lain, Malaysia juga menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya dan jangkauan. Sementara Indonesia sedang gencar-gencarnya menaturalisasi pemain-pemain berdarah Indonesia demi target besar, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Malaysia justru memilih jalur yang lebih konservatif. Friend menekankan pentingnya pembangunan jangka panjang, bukan hanya sekedar solusi instan seperti naturalisasi. Menurutnya, memperbaiki peringkat FIFA lewat lawan yang tepat lebih penting ketimbang mengejar gengsi melawan tim besar sekelas Argentina. Friend pun tetap optimis dengan visi jangka panjang dan kesabaran Harimau Malaya bisa bangkit. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Ya itulah perbedaannya kita dengan Malaysia teman-teman, dimana kita ini tidak kekurangan pemain keturunan. Jadi tidak heran kalau kita punya market value di Asia Tenggara ini nomor 1. Tidak heran teman-teman, karena kita memang punya pemain keturunan yang tersebar mungkin di seluruh dunia itu. Baru 2 laga bersama timnas Indonesia, Le Romeni, pemain berusia 20 tahun itu langsung menunjukkan taringnya dan berhasil mencetak 2 gol, 1 ke gawang Australia dan 1 lagi ke gawang Bahrain. Yang lebih keren lagi, hanya dalam 2 laga, Romeni berhasil melampaui torehan gol Rafael Struijk. Pemain yang kini berseragam Oxford United itu langsung menunjukkan bahwa dia bukan pemain sembarangan. Kira-kira nanti kalau Marcelino absen di laga versus Cina, Rafael Struijk dimainkan sama Patrick Kluivert nggak ya? Ya harusnya dimainkan supaya Ragnar Oratmangun ada tandem. Tapi harusnya bisa Eliano Reinders ya. Ya walaupun dia belum terlalu menunjukkan performa apiknya dia gitu. Harusnya bisa dicoba tuh. Inilah momen luar biasa dari Ultras Garuda Official yang jarang tersorot media. Sebuah koreografi megah membentuk wajah Joker di tribun. Apa maknanya? Iya, ini tidak tersorot sama televisi ini, sama-sama kamera televisi. Kenapa sih? Oh iya, itu tertutupi sama Garuda besar. So your dignity. Ngeri men. Melambangkan orang baik yang tersakiti bisa menjadi jahat. Pesan ini untuk timnas Indonesia saat di lapangan. Mereka harus jadi jahat dalam arti tampil ganas, tak kenal ampun dan meraih kemenangan.
Bukan hanya untuk timnas, Ultras Garuda pun bisa menjadi jahat bagi mereka yang meremehkan atau menyakiti. Ditambah, spanduk besar bertuliskan must win, tanda bahwa kita hanya ingin satu hal, menang. Sebuah pesan kuat dari Tribun untuk Indonesia. Ya itulah yang tidak dimiliki sama negara lain, bahwa kita punya supporter loyalitasnya luar biasa, ngeri. Mau yang nonton langsung di Tribun, mau yang nonton bareng, yang live streaming, semuanya punya loyalitas yang sama. Intinya cuma satu, timnas dapat hasil yang baik. Ngeri kan? Ngeri lah. Dulu soraki lagu timnas Jepang. Pelatih Bahrain marah karena lagu timnasnya disorakai mafia. Asal kalian tahu, saat lagu timnas Bahrain sedang menyanyikan lagu kebangsaannya, seketika fans timnas di GBK menyoraki dan meneriakkan kata mafia. Kata-kata tersebut berulang-ulang disebutkan sampai lagu nasional Bahrain habis. Pelatih Bahrain, Dragan Talajic pun marah atas perlakuan fans timnas itu. Dia marah, tapi fansnya Bahrain bikin begitu kayak Jepang. Dia tidak marah, dia tidak protes itu. Namun, Kocak. nampaknya sang pelatih sudah lupa dengan kelakuan fans sendiri kala lawan Jepang. Di laga itu, saat pemain Jepang menyanyikan lagu kebangsaannya, supporter Bahrain meneriaki dan mengejek lagu timnas Jepang. Bahkan, para fans Bahrain mengarahkan laser ke mata pemain Jepang. Dulu, Nah itu kan lagu timnas mereka punya kurang ajar ya kan. Itu kurang ajarnya mereka. Mereka tidak kenapa-kenapa, tapi kalau orang lain buat mereka protesnya luar biasa. Memang Bahrain ini aduh, anjir betul. Cakaplah apa yang nak cakap pasal every other player. Ini pandit Malaysia dari Astro Arena teman-teman ya. Yang mau nonton full videonya bisa ke Astro Arena. Dalam perlawanan tersebut, pada penghujung apabila whistle dibunyikan, media sosial timnas Indonesia, ada seorang wakil yang dia pegang kamera, dia lari masuk ke padang. Dia pergi ke semua pemain dan mendapatkan reaksi selepas perlawanan kan. Hang dapat Tom Haya yang celebrate, hang dapat Martin Pais yang menjerit, hang dapat Justin Hubner yang ada sempat mencarut sedikit dan mengatakan this is what happens when you disrespect us. Dia maki Bahrain. Kalau hang perasan, Dia maki Bahrain. Lihat pandit Malaysia saja, lihat ini dia maki Bahrain itu. dalam game tu dia Preman nampak satu memang. serangan tengah Maki dia Bahrain keras. itu. Waktu Bahrain tak main fair play, tak keluarkan bola sebab ada player injured kan, Justin Hubner pergi sliding tackle pemain Bahrain. Lepas tu dia celebrate dengan crowd. Lepas game pun dia main sentimen marah. Rizky Ridho pula dia hanya memberikan segala pujian kepada Tuhan dan dia grateful untuk victory. Dia peluk rakan sepasukan, kemudiannya pergi kat J Izzes. Hantar J Izzes kata apa? Dia tak celebrate. J Izzes kata it's not finished. It's not finished. Yes, gila. Sampai ada pandit-pandit Malaysia yang mengomentari timnas. Timnas tidak hanya viral di Indonesia, tapi sampai ke Malaysia, saudara-saudara. Itulah hebatnya kita punya timnas. Ya beruntung sih kita bisa kasih kalah Bahrain kemarin. Jadi ceritanya berbeda sekali dengan ketika kita kalah 5-1 waktu lawan Australia. Jadi kita lupakan dulu kekalahan yang kemarin lawan Australia. Dan sepertinya kita juga harus segera melupakan kemenangan lawan Bahrain, karena di bulan Juni, akan 2 bulan lagi, kita akan menghadapi tim yang kemarin mengalahkan kita di kandang mereka, China Republic. Kita harus kasih kalah mereka di GBK kalau kita mau lolos ke Piala Dunia. Dan sisa 2 pertandingan di bulan Juni nanti, kita wajib menang dan tidak boleh seri dan tidak boleh kalah. Karena sekarang China walaupun dia ada di urutan bawah, dia masih punya peluang yang sama dengan timnas Indonesia. Jadi saya pikir kalau misalkan kita bisa kasih kalah Cina, ya kita masih punya peluang untuk lolos ke babak berikutnya lah. Setidaknya kita bisa kasih kalah Cina dulu, baru berpikir bagaimana kasih kalah Jepang selanjutnya, yang paling berat di laga terakhir. Tapi di sini kalau kita lihat, memang Malaysia ini selalu membanding-bandingkan antara negaranya mereka dengan timnasnya kita gitu. Ya kemarin saja soal supporter, itu mereka yang datang ketika Malaysia lawan Nepal itu sekitar 5.000-an lah atau 7.000-an penonton. Bahkan ultras Malaysia pun itu mereka hanya ya ribuan saja lah, tidak sama kayak Indonesia kemarin. Satu stadion GBK itu penuh, bahkan ada koreografi yang luar biasa, ada tifo-tifo yang membuat Bahrain itu sampai ketakutan di GBK. Itulah yang membuat mereka mereaksi soal timnas Indonesia. Mereka berbicara soal Indonesia. Mereka bilang bahwa Indonesia luar biasa, Indonesia ada di level yang berbeda, tidak lagi sama dengan Malaysia. Ya kita doakanlah semoga Malaysia bisa sukses seperti Indonesia. Yang setuju boleh komen.
Apa ini? Media Malaysia soroti kebangkitan timnas Indonesia. Viselball.id, media olahraga Malaysia, makan bola. Ada juga nama makan. Makan bola, memang dia makan bola. Bodoh amat lah. Menyebut timnas Indonesia telah bangkit dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Bahrain. Indonesia bangkit kembali, kalahkan Bahrain, tulis judul media tersebut. Makan bola menyoroti sukses Patrick Kluivert dalam meraih kemenangan perdana sebagai pelatih timnas Indonesia. Selain itu, sukses tim Merah Putih mengamankan posisi sementara di peringkat 4 klasemen grup C juga menjadi sorotan. Hasil ini membuat Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi yang menempati posisi ketiga grup C. Bahrain berada di posisi kelima grup dengan perolehan 6 poin. Tulis makan bola, cok. Sementara media Malaysia lainnya, Berita Harian, menganggap Kluivert merasa lega karena berhasil membawa timnas Indonesia menang atas Bahrain. Ya, kita punya misi balas dendam terbalaskan. Kluivert merasa lega Indonesia kembali menghidupkan peluang Piala Dunia. Yes, betul. Patrick Kluivert menegaskan ini baru permulaan. Ya, setelah Indonesia mengalahkan Bahrain 1-0 di depan lebih dari 70.000 penggemar. Bayangkan 70.000 penggemar lebih, menyalakan kembali peluang mereka untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia, tulis Berita Harian. Bahkan media-media dari luar pun sekarang mulai menulis soal Indonesia. Jadi kita kasih kalah Bahrain kemarin, kita masih bisa punya peluang lolos. Ya walaupun harapan itu tipis, tapi ya kita masih punya peluang lah. Kita harus bisa manfaatkan peluang sekecil apapun. Ya itu yang harus dimanfaatkan, dan saya pikir kita tidak menutup kemungkinan akan ada di Piala Dunia. Ayo terus kita dukung timnas itu. Kan keren lah. Berikut ini ranking pemain timnas Indonesia versus Bahrain dilansir dari google.com. Martin Paes 4,5, Jai Itzes 4,6, Rizky Ridho 4,7, Justin Hubner 4,7, Kevin Dix 4,3, Calvin Verdonk 4,6, Joey Pelupesi 4,5, Tom Hay 4,6, Marcelino Ferdinand 4,3, Ragnar Oratmangun 4,4, Ole Romeni 4,7. Ranking pemain pengganti: Sonny Walsh 4,2, Eliano Renders 4,1, Ramadan Sananta 3,8, Ricky Kambuaya 4,5, Ivar Yener 4,4. Ricky Kambuaya memang top. Baru 10 menit ke 20 menit dia bermain, tapi dia tunjukkan bahwa diam-diam ubi berisi. Cah, kelas abangku. Jika diteruskan bisa berakibat fatal. Inilah alasan kenapa Tom Haye diganti pada menit ke-59. Meski sudah beradaptasi dengan iklim di Indonesia, Haye mengaku pertandingan kali ini sangat menguras energi. Ia merasa semua oksigen di stadion menghilang. Haye proaktif memberitahu pelatih tentang kondisinya. Kemudian ia digantikan oleh Ivar Yener pada menit ke-59 untuk menjaga stabilitas tim. Gol oleh Romeni pada menit ke-25 tetap membawa 3 poin, meski Haye tidak bisa bermain hingga menit akhir. Ya, di belakang kita punya Joey Pelupesi itulah. Dan jadi walaupun Tom Hay ditarik keluar, kita masih punya pemain yang ya bisa menyeimbangkan antara lini belakang dengan lini depan lah. Ditambah Ivar Yener masuk, Ricky Kambuaya masuk, ya semakin kuatlah lini tengahnya kita untuk transisi menyerang ke bertahan ke menyerang. Ya akhirnya kita bisa sukses kalahkan Bahrain di kandangnya kita sendiri. Itulah kelebihannya kita yang harus ditingkatkan, dan lawan Cina kita harus dapat 3 poin. Wajib hukumnya 3 poin itu. Dia buat cemilan dulu men untuk nonton bola nobar ini. Oke teman, Indonesia bahkan Indonesia 2, bahkan 1. Oke, Bapak di Indonesia, Bapak ke makanan Indonesia. Boleh saja dukung Indonesia men. Orang Belanda dukung Indonesia. Habis cepat teman, saya di sini di rumah. Untuk makanan kamu. Indonesia akhirnya menang. Semua orang sekarang datang ke Indonesia untuk lihat Indonesia bermain. Kalau bermain di GBK pasti ramai.
Karena atmosfernya beda, supporternya luar biasa, dan buat semua orang tuh kagum dengan Indonesia. Itulah kehebatannya kita, dan tingkatkan terus supporter Indonesia. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton, dan itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia yang semakin mendunia. Walaupun ada yang mencibir, mencemooh, dan meremehkan timnas Indonesia, tapi Indonesia tetap berada di jalur yang positif, tren positif. Dan dari sekian banyak pertandingan, kita baru kalah 2 kali. Kalah dari Cina sama kalah dari Jepang. 3 kali lah kita kalah. Selebihnya kita imbang dan menang. Ya itulah kehebatannya kita yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Oke teman-teman, jadi itu dia videonya. Dan kalau kalian punya kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Yang terpenting, 1, jangan lupa subscribe.